Vera Oktaria. Gadis cantik ini berasal dari kota Palembang. Kesehariannya, Vera bekerja sebagai kasir di salah satu toko Indomaret di kota Palembang. Pada tanggal 7 Mei 2019, Vera masuk kerja seperti biasa. Hari itu Vera terlihat gelisah. Handphonenya lebih 10 kali berdering. Saat diangkat, Vera terdengar selalu mengatakan, "Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa." Kata-kata itu terdengar jelas dari ucapan Vera. Sekitaran pukul setengah 12 malam, Vera pamit pulang kepada kepala tokonya. Lantaran jam kerjanya sudah selesai, Vera lantas pulang sendirian naik sepeda motornya. Setelah 1 jam Vera pulang, tepatnya sekitaran jam setengah 1 malam, ayah Vera datang ke toko. Pria parubaya itu menanyakan apakah Vera masih punya jam kerja, karena Vera belum pulang ke rumah. Handphone Vera juga saat ditelepon tak diangkat. Sejak saat itulah Vera tak pulang ke rumah. Handphone tak juga bisa dihubungi. Orang tua Vera kemudian melaporkan Vera ke kantor polisi. Vera pun ditetapkan sebagai orang hilang. Hingga akhirnya Vera ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah penginapan. Apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Vera? Dengan siapa Vera terakhir kali berteleponan dan bertemu? Inilah kisah dan ceritanya. Vera sudah memiliki pacar. Pacar Vera bahkan tetangganya sendiri. Mereka juga teman sejak kecil. Saat SD pun mereka satu sekolah. Vera dan pacarnya jadian sejak mereka duduk di bangku SMP. Pacar Vera bernama Dery Permana. Dery adalah seorang perada. Dia masih menjalani pendidikan di Kodam 2 Sriwijaya. Belakangan, hubungan Vera tak baik dengan Dery. Mereka sering bertengkar. Hubungan Vera dan Dery sudah tak sehat. Dery sangat cemburuan. Dery itu temperamen. Dery sangat protektif dan curigaan. Dery juga mengontrol kehidupan Vera. Ketidaknyamanan itulah yang membuat Vera sering minta putus. Namun, Dery tak mau putus dengan Vera. Pernah suatu hari, di hadapan teman Vera, Dery mengamuk. Bahkan Dery sanggup sampai bersikap kasar pada Vera. Perasaan Vera belakangan pada Dery berubah menjadi rasa takut. Itu sempat Vera ceritakan pada teman dekatnya, bahkan pada sang ibu. Vera benar-benar tak mau memiliki status hubungan lagi dengan Dery. Suatu hari sekitaran tanggal 3 Mei 2019, Dery kabur dari asrama pendidikan kejuruan infanteri di Batu Raja. Hal itu dia lakukan lantaran Vera minta putus dengannya. Dery yang selalu menuntut Vera agar setia padanya, menunggu hingga pendidikannya selesai. Dery yang selalu curigaan dengan Vera, sering menuduh Vera selingkuh. Tapi yang sebenarnya, Dery lah yang punya banyak rahasia. Pada saat Dery kabur dari pendidikannya, Dery malah mengajak teman SMA-nya Shirley menginap di kos-kosannya sejak tanggal 4 Mei hingga 7 Mei 2019. Setiap malamnya Shirley menginap di kos Dery. Gilanya, mereka berdua selama 4 malam melakukan hubungan badan. Kepada Shirley, Dery cerita jika ia kabur dari pendidikan karena ribut dengan seniornya. Dery juga mengaku sudah putus dengan Vera. Jadi, Shirley ini memang ada hati dengan Dery sejak sekolah. Namun bagi Dery, Shirley hanya persinggahannya saja. Nah, ada lagi yang bikin mumet. Si Shirley ini ternyata punya pacar. Jadi begitulah tingkah Dery di belakang Vera. Malam tanggal 7 Mei, Dery menelepon Vera untuk bertemu. Ajakan Dery ditolak Vera. Saat itu Dery terus-terusan menelepon Vera, memaksa Vera untuk bertemu. Setelah Vera pulang bekerja, Vera pun pada akhirnya menemui Dery.
Derry kala itu minta ditemani ke rumah kerabatnya, padahal itu hanya akal-akalan Derry. Singkat cerita, Vera diajak Derry menginap di sebuah penginapan sekitaran kawasan Sungai Lilin, Banyuasin. Di sana, mereka berdua melakukan hubungan badan. Setelahnya, saat Derry memeriksa handphone Vera terkunci. Handphone Vera sudah berubah passwordnya, tidak sama dengan kesepakatan mereka. Harusnya, passwordnya adalah tanggal mereka jadian. Saat ditanya, Vera malah langsung marah. Kala itu Vera mengaku sedang hamil 2 bulan. Derry terkejut. Pasalnya, sudah lama sejak Derry masuk pendidikan, mereka tidak pernah berhubungan badan lagi. Dulu, memang sebelum pendidikan, mereka sering begituan. Bahkan Vera sempat hamil. Saat itu mereka memeriksa Vera ke klinik. Lantaran saat itu Derry mau pendidikan. Derry meminta Vera menggugurkan kandungannya. Vera pun mengikuti perintah Derry. Jadi, sudah pasti Vera bukan hamil karena Derry. Sakit hati karena diselingkuhi. Derry lantas menghempaskan kepala Vera ke dinding kamar. Belum puas, Derry membekap wajah Vera selama 10 menit. Vera pun meninggal. Setelah Vera meninggal, Derry panik. Derry pergi keluar meninggalkan jenazah Vera. Di luar, Derry merokok sambil memikirkan apa yang harus Derry lakukan. Saat itu ia melihat gergaji di gudang penginapan. Derry pun mengambil gergaji itu. Derry lantas keluar menaiki motor Vera pergi membeli koper. Kemudian kembali ke kamar. Derry lantas memotong lengan Vera. Rencananya Derry ingin memasukkan tubuh Vera ke dalam koper dan membuangnya. Saat itu gergaji sempat patah. Derry pun berhenti dan memandangi wajah Vera. Derry yang masih sayang lantas tak tega. Dia pun mengurungkan niatnya. Derry kemudian pergi kembali keluar kamar. Dia menelepon kerabatnya. Kepada kerabatnya itu Derry menceritakan semuanya. Lantas kerabat Derry itu menyarankan agar Derry membakar tubuh Vera dengan obat nyamuk. Derry pun keluar kembali membeli obat nyamuk. Saat hendak menjalankan niatnya, Derry kembali tak tega. Akhirnya Derry putuskan meninggalkan Vera begitu saja. Barulah 3 atau 4 hari setelahnya, pada tanggal 10 Mei 2019, Vera ditemukan pengurus penginapan setelah mencium bau busuk di kamar tempat jenazah Vera. Keluarga Vera pun diberitahukan perihal penemuan jenazah Vera yang saat itu sudah bengkak dan lengannya sudah dimutilasi. Atas perbuatannya Derry pun diadilin. Saat di pengadilan, terungkaplah fakta jika malam itu sebelum kejadian Derry sempat berhubungan badan terlebih dahulu dengan Shirley. Setelahnya pergi bertemu dengan Vera. Fakta lainnya, dari hasil visum tidak ditemukan kondisi Vera jika sebelumnya melakukan hubungan badan. Vera bahkan dinyatakan dalam kondisi bersih. Hal itu juga dipertegas oleh ibu Vera jika Vera tak mungkin mau tidur dengan Derry. Ibu Vera yakin jika Vera dalam kondisi suci sampai Vera wafat. Fakta lainnya, malam itu selepas membunuh Vera, saat hendak memutilasi tangan Vera, gergaji yang pertama patah. Sebelum tangan Vera putus, lantas Derry keluar membeli gergaji yang kedua. Derry juga sempat membeli jeruk dan koper. Saat menggunakan gergaji yang kedua, gergaji itu patah juga. Derry lantas menghubungi kerabatnya. Dia menceritakan semuanya. Dari kerabatnya itulah Derry disuruh membakar jenazah Vera dengan obat nyamuk. Tubuh Vera pun dimasukkan Derry ke dalam kasur. Obat nyamuk dibakar dan diletakkan di kasur. Namun obat nyamuk itu ternyata mati. Rencana Derry pun gagal lagi. Akhirnya Derry kabur begitu saja. Fakta lainnya, keluarga Derry ternyata sudah tahu jika Derry telah membunuh Vera. Namun
pura-pura tak tahu bahkan membantu Derry kabur. Derry juga selama bergulirnya persidangan selalu menangis di depan pengadilan. Di persidangan terbukti, ternyata sebabnya awalnya Derry marah karena cemburu setelah tahu Vera merubah password handphonenya. Derry merasa Vera sudah selingkuh. Daripada Vera dimiliki pria lain, Derry lebih memilih Vera ia bunuh. Akhirnya pada tanggal 26 September 2019, Derry dijatuhi vonis seumur hidup. Keputusan itu membuat keluarga Vera tak puas hati, bahkan sampai mengamuk di pengadilan. Keluarga ingin Derry dihukum mati. Namun, hakim sudah ketuk palu. Derry dijatuhi hukuman seumur hidup dan dipecat dari TNI. Demikianlah kisah dan cerita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.